Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Satria Prihadi dengan NIM 231910201020 dari Angkatan 23 Teknik Elektro. Kali ini saya akan merepresentasikan tugas resum yang telah saya lakukan, yaitu mengenai pengertian dari transistor, MOSFET, dan juga CMOS. Jadi, transistor sendiri adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat amplifier atau saklar switch atau modulator sinyal. Transistor adalah komponen aktif, artinya ia dapat mengendalikan aliran arus atau tegangan. Jenis-jenis dari transistor sendiri ada transistor bipolar junction atau BJT. Transistor BJT bekerja berdasarkan arus dan terdiri dari 3 lapisan semikonduktor dan memiliki 3 terminal, yaitu emitter, base, dan kolektor. Lalu ada 2 tipe BJT, yaitu NPN, di mana aliran arus dari kolektor ke emitter dikendalikan oleh arus basis, dan juga PNP, yang dimana aliran arus dari emitter ke kolektor dikendalikan oleh arus basis. Lalu yang tipe kedua yaitu transistor efek medan atau FET. Transistor FET bekerja berdasarkan tegangan, terdiri dari 3 terminal yaitu source, gate, dan drain. Untuk jenis dari FET sendiri ada 2, yaitu yang pertama MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor FET. Paling umum sering digunakan dalam rangkaian digital dan prosesor. Lalu ada JFET atau Junction FET, lebih jarang dipakai sekarang, namun masih digunakan dalam aplikasi analog. Cara kerja dari transistor sendiri yaitu sebagai penguat amplifier. Transistor bisa memperkuat sinyal lemah, misalnya dari mikrofon, menjadi lebih kuat untuk pengeras suara. Arus kecil di basis BJT atau tegangan di gate FET akan mengontrol arus besar antara kolektor sampai emitter atau drain ke source di FET. Lalu yang kedua sebagai saklar atau switch. Transistor juga digunakan dalam rangkaian digital, seperti saklar on atau off. Misalnya, jika tegangan basis melebihi threshold yang ditentukan, maka transistor akan dalam keadaan hidup atau on, karena arus mengalir. Lalu untuk kondisi yang kedua yaitu jika tegangan basis kurang dari threshold yang ditentukan, maka transistor akan masuk dalam mode mati atau off, yang berarti arus tidak akan mengalir. Lalu kita masuk ke dalam MOSFET. MOSFET sendiri merupakan singkatan dari Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yang dimana MOSFET ini merupakan salah satu jenis transistor FET atau Field Effect Transistor yang paling umum digunakan dalam rangkaian elektronik digital dan analog. MOSFET juga digunakan untuk mengendalikan arus listrik dengan menggunakan tegangan pada gate-nya, bukan arus seperti pada BJT. Lalu kita masuk ke dalam struktur dasar dari MOSFET. MOSFET sendiri terdiri dari 3 terminal utama, yaitu gate, yang dimana gate ini bisa dibilang sebagai terminal kendali. Jadi gate merupakan tempat untuk mengatur jalannya arus, karena di gate ini akan dimasukkannya tegangan yang dapat mengalirkan arus dari drain ke source. Lalu selanjutnya yaitu drain, di mana drain ini merupakan tempat untuk keluarnya elektron atau hole, tergantung dari jenis MOSFET-nya itu PNP atau NPN. Lalu selanjutnya yaitu source, yang dimana source merupakan tempat masuknya elektron atau hole. Dan juga dalam MOSFET ada juga substrat body yang biasanya dihubungkan ke source. Kita masuk ke dalam jenis-jenis MOSFET. MOSFET sendiri terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama yaitu berdasarkan polaritasnya. Untuk berdasarkan polaritasnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu N-channel MOSFET dan juga P-channel MOSFET. N-channel MOSFET merupakan jenis paling umum, yang dimana arus mengalir dari drain ke source jika tegangan gate positif. Kenapa kok diperlukan tegangan gate positif? Karena N-channel menggunakan kanal bertipe negatif,
sehingga supaya arus dapat mengalir harus diberi tegangan positif. Lalu yang kedua yaitu P-channel MOSFET, yang dimana P-channel MOSFET ini kebalikannya dari N-channel MOSFET, yang dimana jika ingin arus mengalir dari source ke drain, maka tegangan gate harus dialiri tegangan negatif, karena P-channel MOSFET menggunakan kanal positif. Lalu untuk kategori kedua yaitu berdasarkan mode operasi, di mana dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu enhancement mode dan depletion mode. Di enhancement mode itu MOSFET akan nonaktif ketika tegangan gate itu mencapai 0 volt atau bahkan di bawahnya negatif, dan akan aktif jika tegangannya itu positif atau melebihi batas ambang yang ditentukan. Depletion mode sendiri, MOSFET itu sudah aktif ketika tegangan gate-nya itu 0. Jadi tidak diberi tegangan apapun, MOSFET akan aktif. Dan salah satu cara untuk menonaktifkan MOSFET dalam depletion mode itu harus diberikan tegangan yang berlawanan. Jadi jika tegangan positif maka harus diberi tegangan negatif. Dan dari kedua jenis tadi, yang paling umum digunakan itu merupakan N-channel enhancement mode dalam MOSFET. Dan cara kerja dari MOSFET sendiri yaitu gate dikendalikan oleh tegangan, bukan arus. Lalu saat tegangan gate ke source itu melewati ambang batas tertentu, maka akan terbentuk channel konduktif antara drain dan source sehingga arus bisa mengalir. Lalu MOSFET sendiri memiliki impedansi input sangat tinggi karena gate dipisahkan oleh lapisan isolator, biasanya SiO2. Sekarang kita masuk ke dalam CMOS. CMOS sendiri merupakan singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor, yang merupakan teknologi fabrikasi yang digunakan untuk membuat IC digital dan analog, terutama dalam microprosesor, microcontroller, RAM, sensor, dan chip logika digital. CMOS sendiri menggunakan dua jenis transistor MOSFET, yaitu PMOS dan juga NMOS, yang dimana kedua transistor ini dikombinasikan secara komplementer dalam rangkaian untuk membentuk gerbang logika digital, seperti AND, OR, NAND, NOR, NOT, dan lain-lain. Untuk struktur dasar dari CMOS sendiri, yaitu PMOS di bagian atas dihubungkan ke tegangan drain ke drain. Lalu NMOS di bagian bawah dihubungkan ke ground. Input diberikan ke gate keduanya. Lalu output diambil dari titik tengah antara PMOS dan NMOS. Cara kerja dari CMOS sendiri, ketika input rendah, PMOS akan aktif, maka outputnya akan menjadi tinggi. Sedangkan ketika inputnya tinggi, NMOS akan aktif, maka outputnya akan menjadi rendah. Untuk rangkaian gerbang logika yang sering digunakan dalam CMOS yaitu NOT atau inverter, lalu NAND dan juga NOR, yang dimana sangat efisien untuk CMOS. Dan ada AND, OR, dan juga SOR. Bisa dibangun dari kombinasi dari NAND dan juga NOR. Setiap gerbang dibangun dari kombinasi PMOS yang berada di atas dan juga NMOS yang berada di bawah, dengan konfigurasi tertentu sesuai fungsi logikanya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.